Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Mari kita lanjutkan sahabat MQ perbincangan kita tentang parenting mindset yang tampaknya penting untuk diterapkan dalam parenting ya. Kemarin kita sudah sempat membincangkan tentang penetapan standar tinggi kepada anak, apakah boleh atau tidak. Dan kemarin Pak Wasmin dan Bu Lilis memperkenalkan kembali tentang hukum Pareto sahabat MQ ya. 80% kejadian atau dampak yang terjadi sebetulnya bisa jadi terjadi karena ada 20% penyebab. Dan ketika banyak orang yang akademisnya bagus tapi dari menghadapi kehidupannya rada tertatih-tatih begitu, boleh jadi si 20% ini sahabat MQ belum kita tetapkan standar tinggi bagi anak-anak kita selama proses pengasuhan, yaitu ada hal-hal bersifat kemandirian, lalu juga kedisiplinan, ketekunan, dan juga sosial emosional. Kemarin juga salah satu pertanyaan saya tampaknya ditunda dulu nih untuk dibahas hari ini, yaitu bagaimana cara kita untuk memberikan untuk menggawangi standar tinggi berkaitan tentang hal-hal yang tadi sempat saya sampaikan. Kadang-kadang kan jatuhnya suka jadi emosi nih para orang tua ya. Mungkin termasuk Anda, termasuk saya juga sahabat MQ, dalam menerapkan kedisiplinan, tanggung jawab memang tidak sesederhana itu. Tapi insya Allah akan terasa mudah kalau kita sudah tahu mindsetnya, kalau kita sudah paham ilmunya. Kita akan jawab pada mindset nomor 8 yang hari ini insya Allah akan kita bincangkan bersama dengan Pak Wasmin dan juga Ibu Lilis yang sudah terhubung bersama dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak Wasmin, Bu Lilis? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tinggal 3 tanggal lagi akan kita tapaki. Kayaknya bulan Januari akan tuntas nih ya. Insya Allah. Insya Allah. Bukan Baik. hanya tuntas pembahasannya tapi diaplikasikan sepanjang. Nah ini yang lebih penting. Betul ya. Agar ilmunya jadi ilmu yang bermanfaat. Baik, kita akan langsung lanjutkan saja Pak Wasmin, Bu Lilis. Pertanyaan saya yang tempo hari kan kabarnya akan dijawab hari ini ya. Iya betul, karena setelah kita tahu mana yang boleh standar tinggi, mana yang tidak. Kemarin kan standar tinggi itu nggak boleh serampangan semuanya harus standar tinggi ya. Betul. Karena kalau pada bidang akademik contohnya yang tidak boleh standar tinggi itu bisa menimbulkan stres siswa. Sampai kemarin juga saya dapat klien yang anaknya ya di perguruan tinggi favorit, jurusan-jurusan favorit, tapi setelah lulus S1 dia malas lagi melanjutkan ke jenjang spesialis dan berikutnya. Karena merasa dulu dia ditekan-tekan gitu, standar tinggi untuk akademik gitu ya. Iya. Tapi kalau untuk akhlak kita harus standar tinggi, karakter kita harus standar tinggi. Untuk akademik tidak standar tinggi. Kenapa begitu? Ya Rasulullah mencontohkan kalau untuk akademik dulu Rasulullah nggak kelihatan akademik ya standar tinggi ya. Iya. Tapi kalau untuk karakter, akhlak, adab standar tinggi gitu. Contoh apa ya? Contoh misalnya ada hadis yang mengatakan kalau ada barang haram itu dimasuk ke tubuhku itu harus dikeluarkan. Sungguh kalau itu ada sedikit aja itu akan anak keturunanku menjadi kena dosanya. Nah ini kan standar tinggi gitu. Bagaimana akhlak itu nggak ada toleransi untuk akhlak ya. Betul. Umar juga bilang kalau seandainya kamu Fatimah Rasulullah yang menyampaikan seperti itu ya. Ya Rasulullah yang kalau Fatimah yang melakukan mencuri, pelanggaran pencurian yang akan motong tangannya aku sendiri gitu. Artinya memang standar tinggi itu di akhlak dicontohkan sama Rasulullah. Tapi Rasulullah dari sisi akademik nggak ada Rasulullah menyuruh harus hafal gitu, nggak ada. Iya, masya Allah. Kamu harus nggak ada. Tapi artinya standar tinggi untuk akhlak gitu ya. Termasuk giat menuntut ilmu itu bukan pada prestasi tapi kecintaan pada ilmunya. Itu lebih ke akhlak sebetulnya kan. Bukan ke arah ijazah kayak gitunya ya. Nah, bagaimana cara penerapannya? Nah, ini orang tua akan kesulitan menerapkan standar tinggi pada akhlak dan tidak mengabaikan di bidang akademik. Anak tidak dituntut standar tinggi di akademik tapi tidak akan mengabaikan. Kalau yang prinsip yang ke-8 ini diterapkan atau apa ini sebutnya mindset yang ke-8 ya, diterapkan. Apa itu mindset yang ke-8? Kalau mindset sebelumnya ada poin keberapa yang teladan saja tidak cukup, mindset yang ke-8 ini nasihat saja tidak cukup. Baik.
Kalau Iya, yang teladan saja tidak cukup kan kita bahas bedanya imitasi dan emulasi ya tempo betul lalu betul. ya tahun lalu ya. Nah kalau sekarang ini nasihat saja tidak cukup. Kita akan bahas teori motivasi paling klasik ya Iya, dan Mhm. masih berlaku sampai akhir zaman teori motivasi ini. Apa bunyinya? Masya Allah. Bunyinya apa iya. Bu Lis ya? Kejar nikmat, hindari sengsara, atau mengejar kebahagiaan, menghindari penderitaan. Mhm. Ya itu. Jadi karena apa? Karena kalau nasihat atau pengetahuan saja cukup, maka anak nggak usah ada pakai teori motivasi kejar nikmat hindari sengsara. Dia akan rajin gosok gigi, dia akan sholat dari kecil, saum dari kecil. Iya. Tapi sholat, saum, gosok gigi, makan sayur itu contoh-contoh hal yang itu nggak bisa hanya dengan nasihat gitu. Beresin kamar itu nggak Mhm. bisa dengan nasihat aja. Karena pengetahuan itu bagi mereka nggak cukup. Nasihat Baik. itu nggak cukup. Hmm. Contoh misalnya, kenapa anak harus gosok gigi dari kecil gitu? Dari sebelum giginya tanggal malah ya. Kenapa gigi yang mau tanggal pun disikat gitu, digosok gitu. Kalau dengan pengetahuan aja, nasihat saja nggak cukup. Misalnya contoh, nasihat gimana ya? Nah, rajin gosok gigi Nanti biar kalau nggak gosok gigi, giginya nanti giginya bisa bolong, bisa nanti sakit, bolong, ada ada kuman. kuman. Mhm. Nah, nanti anak kalau udah tahu dikit malah jawab, kan nggak apa-apa, nanti gigiku juga akan copot, diganti gigi Mungkin ada baru. sih beberapa anak ya, tipe anak seperti anak kompulsif mungkin bisa aja Ah, masuk ya. bisa masuk. Mhm. Atau misalnya kalau di zaman saya dengan nasihat itu bisa masuk. Saya banyak perilaku saya banyak tergerakkan oleh nasihat-nasihat. Tapi Mhm. untuk tipe-tipe anak lain atau misalnya untuk zamannya yang berbeda, tidak cukup saja dengan nasihat. Karena Mhm. anak-anak sekarang kalau dikasih nasihat, kalau dulu kan ada istilah masuk telinga kanan, keluar Keluar telinga telinga kiri. kiri. Istilahnya ada yang masuk dulu lah. Nah kalau sekarang enggak. Jadi mau masuk ke telinga kanan nggak jadi. Oh, langsung Jadi mental ya. langsung mentah. Allahu Akbar. Ah, Iya, iya. Langsung mamahnya baru mentah. manggil aja udah tahu ini pasti nasihat, ini pasti Waduh. nasihat gitu. Iya, Jadi iya. bla 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 bla, B-nya jadi hilang, la la Iya. la la Apalagi gitu. kalau misalnya mereka baca juga misalnya pendapat lain, jurnal lain atau apa gitu sehingga dia langsung membantah. Jadi nggak meresapi, nggak masuk sampai ke telinga kanan, langsung membantah, ah itu kan gitu. Mhm. Iya, Ya, iya. pinter anak-anak sekarang itu. Contoh misalnya ngerokok dilarang. Iya. Kenapa dilarang rokok? Karena membunuh. Kenapa gula nggak dilarang? Gula juga Tingkat membunuh. gula itu Penyakit gula membunuhnya ya. hampir menyamai rokok, bunuh karena Iya. gula gitu kan. Ya Makanya gula Allah. disebutnya sebagai racun enak gitu kan. Mhm. Jahat gitu kan gula gitu. Tapi kok nggak dilarang? Nah gitu, jadi bingung kita Waduh. jawabnya. Iya juga ya. Kalau gak persiapan langsung kalang kabut nih, Pak. Betul. Dan akhirnya orang tua kepancing kan, pancingnya biasanya otoritasnya keluar. Udah Iya. dengerin. Ini yang Hmm. ngomong orang tua. Kalau Pokoknya. kamu, ya, kalau enggak kamu durhaka. Ya, itu dia ya. Senjata orang tua. Nah makanya Hmm. tadi berkaitan dengan pertanyaan Kang Zikir, gimana nih biar misalnya kita menerapkan di rumah tetap istilahnya tidak terpancing, karena Betul. kita juga Hmm. manusia ya Iya. orang tua itu manusia pasti ada keselnya. Saya juga Betul. sama, saya Iya. kesel gitu, apalagi mungkin anaknya yang lebih dari satu ya, kayak saya Hmm. misalnya 6 tuh Masya rumahnya, Allah. ditambah keponakan, tambah saudara yang ada di rumah gitu. Jadi totalnya di rumah saya itu ada sama anak-anak itu 16 orang. Allahu Belum Akbar. orang tua saya, kan 18 tuh, belum suami 19 gitu. Mm-mm. Nah ini gimana tipsnya? Tiap hari bayangin kalau misalnya hanya Mengandalkan nasihat, nasihat. orang anak misalnya ngeyel gitu kan, Iya. yang terjadi aduh pusing, rungsing istilah Pasti Sundanya rungsing ya. ya. Tiap hari itu pasti gitu. Dan kalau misalnya pusing itu emang kalau kita kesel kan biasanya dua ya yang bereaksi, entah itu misalnya fisik. Kalau kita kesel itu kan fisik, entah itu ngomong gitu. Ngomong itu gimana biar kita puas, Puas, misalnya ke anak marah. kita gitu ya. Ah Iya. kamu mah emang enggak, Bunda udah gini, nggak ada penghargaannya ke Bunda itu udah capek, udah gini. Terus Masya Allah. anaknya ini lagi bantah lagi gitu. Aku kan nggak mau diginiin. Ya itu Betul. mah emang siapa yang mau jadi anak Bunda? Wah itu Allahu Akbar. udah lumayan kan, akhirnya kalau kesel ya
tangan melayang. Iya, aduh, Bisa jadi ngeri kaki juga ya. melayang. Nah itu, nah gimana yang terjadi adalah pembiasaan, di mana pembiasaan itu ketika misalnya anak dibiasakan pembiasaan, kemudian kita juga terapkan konsekuensi ya Pak Wasmin. Jadi konsekuensi itu misalnya kita boleh ingatkan, nanti udah diingatkan biarin aja gitu. Kayak kemarin saya lihat neneknya itu ini apa namanya ngingetin anak cucunya aja gitu, ayo jagat, saya bilang biarin, soalnya sanksinya juga sudah ada. Kalau dia nggak mengerjakan sudah ada, tinggal dia nanti menerima konsekuensi aja. Nah itu lebih enak loh ke kitanya, dan tidak melibatkan unsur emosi ya Pak Wasmin nantinya, karena sudah jelas. Jadi kalau kita masih di rumah kepancing emosi oleh anak-anak kita, kemungkinan aturannya belum jelas, terutama di konsekuensinya ya Pak Wasmin belum jelas. Ya sebetulnya ini mindset yang ke-8 ini, nasihat saja tidak cukup, ini secara tidak langsung kita sedang membantah beberapa ahli pendidikan yang alirannya konstruktivisme. Apa tuh Pak Wasmin? Ya itu orang yang menganggap bahwa dengan hanya penjelasan kemudian orang sadar baru melakukan. Jadi ada masuk akalnya juga sih bahwa fisik itu kan digerakkan sama pikiran kan digerakkan oleh kesadaran dari pemahaman awalnya. Dari situlah orang akhirnya mengandalkan nasihat supaya paham, supaya sadar, akhirnya melakukan perubahan. Itu aliran konstruktivisme. Nah ini aliran ini dibantah sama aliran behaviorism. Aliran behaviorism itu aliran perilaku, bahwa perilaku harus disusulkan dengan perilaku. Perilaku dulu, pemahaman malah kadang-kadang bisa menyusul. Nah kenapa perlu seimbang di antara keduanya? Karena orang tua yang menerapkan hanya nasihat-nasihat, kadang-kadang juga karena tidak tahu basis konstruktivisme gitu. Juga tidak tahu basis behaviorism. Basis behaviorism itu bisa diambil dari fisika loh, Bu Luis ya. Kalau yang dulu kita pernah SMA kan belajar F sama dengan 0 tuh, gaya sama dengan, kalau hukum Newton 1 tuh, gaya sama dengan massa kali perpindahan. Tapi kalau ada artinya kalau M-nya 0, massa kali percepatan, kalau percepatannya 0, maka gayanya juga akan 0. Itu gampangnya begini, gampangnya. Ya, dia nggak kemana-mana. Gampangnya kalau dia diem, ya cenderung akan diam. Kalau dia bergerak aja monoton, cenderung akan ketika dihentikan secara mendadak, cenderung akan bergerak. Itu yang disebut dengan hukum kelembaman. Makanya hukum Newton 1, guru fisika saya dulu nyebutnya hukum kelembaman. Kalau saya mengasosiasikan hukum kemalasan. Lembam itu artinya malas gitu. Benda yang diam kalau digerakkan dengan cepat, malas dia, cenderung diam. Benda yang bergerak suruh berhenti, malas dia, cenderung bergerak. Makanya kita harus pakai seat belt gitu kata guru saya dulu. Safety belt atau sabuk pengaman itu. Karena ketika direm mendadak, tubuh kita yang bergerak itu cenderung tetap bergerak, padahal udah direm. Makanya kalau nggak pakai safety belt, nggak pakai sabuk pengaman, kepala kita bisa ngebentur ke dashboard atau ke depannya. Itu sebetulnya aplikasi hukum kelembaman dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah artinya tubuh kita itu malas lah, gampangnya begitu aja. Fisik kita itu malas, meskipun pikiran sudah tahu, tapi kalau fisik nggak dilatih, tidak otomatis menjadi perilaku baru gitu. Betul. Ini yang ya nggak bisa kita hanya menggunakan teori satu konstruktivisme aja. Atau behaviorism. Kalau orang yang aliran behaviorism nggak menggunakan konstruktivism, ya manusia dianggap robot. Ya, tentara aja nggak paham nggak apa-apa, yang penting melakukan, disiplin tinggi, nggak diberi pemahaman, nggak diberi kesadaran kenapa dia melakukan itu. Nah itu aliran behaviorism. Jadi kayak nganggap anak kayak robot gitu ya. Nah makanya karena di kita kebanyakan aliraja konstruktivisme, dianggapnya pemahaman, akhirnya tidak ada perilaku yang disengaja, yang istilah Willis barusan dibiasakan sejak kecil. Mau paham atau nggak paham, nggak apa-apa, pembiasaan aja dulu.
nanti pemahaman bisa menyusul kemudian karena tidak semuanya Kayak bisa dipahamkan kayak gitu. misalnya kita belajar ilmu tajwid ya. Iya, betul. Kalau Iya. kita teori aja belum tentu loh aplikasinya. Tapi kalau kita misalnya udah dibiasakan aja kalau bacanya gini, tiba-tiba di akhir kita belajar ilmu tajwid, oh ini dan dia sudah terbiasa gitu. Iya, betul, betul. Iya, makanya kalau dibaca Quran itu mereka menghafal dulu nggak masalah. Menghafal dulu aja sesuai dengan tajwid tahsinnya. Nanti setelah menghafal baru tahu panjang pendek ilmunya gitu. Itu kan yang dulu kita jadi kelamaan karena kita harus paham dulu alif jabar a. Oh bunyi Iya, a karena dijabar. Bunyi i alif jere. Oh bunyi i karena Baca dijere gitu baca kan. bismillah aja panjang banget ya kan. Lama Kalau banget. bismillah gitu ini mah alif lam tasda basin Ba jere bi sin mati apa gimana? basin maije bismim alif lam Nggak ngalamin lam, zaman basin. itu berarti kita Masya zaman Allah. ikro ya. Zaman ikro itu nggak perlu tahu pokoknya kenapa bunyinya begitu. Bunyi Iya. a ba i a bi baru setelah itu diajarin dimengerti. Oh kenapa ini? Diajarin panjang aja dulu, tapi kenapa panjang baru ilmu matobi Iya. gitu. Jadi Saya ilmunya zaman ikro, menyusul. Pak Wasmin. Ya, ikro ya. Kalau saya masih dulu waktu SD diejah Masya Allah ya. sama Makanya ini misalnya. ada beberapa ustadz pesantren yang diejah ya. Iya. Mhm, mhm. Jadi lama ngejah makanya ya iya oke sih ilmu alat mungkin ya Betul, karena betul. mungkin itu ilmu alat tapi ada metode yang lebih cepat lebih dulu aja pembiasaan dulu nanti kenapa begitu diajarkan di belakangan lebih cepet kok Kayak gitu. misalnya Iya, disiplin gitu ya. Ke anak kita misalnya anak TK nggak usah kamu tuh harus disiplin ya. Kalau kamu disiplin nanti itu kalau sudah besar, terlalu ini. Nggak Udah ngerti. siapin misalnya, yuk ini sudah jam 7 loh. Kan kita janjian jam 7, ayo dong tepat waktu. Nah itu kan bagian dari disiplin. Nah Mhm. kayak tadi anak saya tuh, dia sudah mengerjakan tugasnya 5:30 itu jam 5:45 udah beres gitu. Mhm. Tugas yang di rumah. Saya bilang, mending mandi loh, saya bilang, terus beresin apa yang diperlukan untuk sekolah. Nah sama kakaknya cekikan kan gitu. Iya. Nah pas udah mau menjelang waktunya dia kan pakai laptop saya, ngambil ke kamar, Bun laptop, saya bilang, Bunda lagi mandi, nggak bisa ini, cepet dong aku kesiangan. Loh kesiangan salah siapa, saya bilang. Nah terus besoknya mulai besok kalau misalnya begitu, tapi aku jadi kalau misalnya aku masuk jam 7 lebih aku diapakan sama guru aku, ya nggak apa-apa kok kamu dari tadi nyantai. Nah jadi ada konsekuensi mah nggak, silahkan untuk Iya. besok lagi kalau jam 7 ngetok pintu bunda nggak akan buka karena jam 7 itu biasanya bunda ada pekerjaan yang lain sampai 7:30 nggak bisa buka pintu, bunda bilang saya bilang begitu. Mhm. Nah itu saya mengajarkan untuk tadi Ini untuk yang behaviorism ini. iya Iya, untuk iya. Disiplin ya. disiplin dalam artian jangan ngelalai nanti ya tugas gitu nanti dikumpulinnya nanti gitu. Saya bilang ke gurunya kalau misalnya tugasnya telat Pak langsung aja dipotong nilainya meskipun misalnya betul semua tapi telat potong aja gitu. Nah dia biar berlatih nanti sudah besarnya ada pengalaman untuk ke arah sana. Karena nanti ketika kita besar kan kita bekerja pasti orang kan melihat mana orang yang disiplin tadi ya, orang yang dari karakter, dari attitude gitu. Kalau skill mah nanti bisa dilatih juga kalau skill. Iya. Sehingga pembahasan hari ini kita akan ajak nih sahabat-sahabat yang sudah punya anak terutama atau yang pengen punya anak nih ya. Iya. Ini bagaimana supaya kita bisa membedakan apa dulu itu behaviorism, apa konstruktivism, apa yang berbasis perilaku dan apa yang berbasis pengetahuan. Sehingga kalau tahu membedakan dulu nanti bagaimana how to-nya penerapannya gitu. Baik, Silakan insya Allah nanti ya. minta feedbacknya dulu nih dari sahabat-sahabat. Ada pertanyaan boleh, komentar boleh. Gitu. Boleh. Ini pertanyaan sudah banyak yang muncul sih, tapi nanti insya Allah kita akan sampaikan di sesi selanjutnya ya, Pak Wasmin Bu Lilis. Dan kita akan lanjutkan di sesi yang kedua. Terima kasih banyak Anda yang sudah melayangkan pertanyaan. Ini Masya Allah nih, pertanyaannya sangat pantas untuk disampaikan. Ya. Nanti kita akan jeda dulu.
Anda pun yang masih ingin berbagi, sahabat MG, pengalaman Anda dalam membentuk kebiasaan, Anda yang pernah merasakan betul juga ya, nasihat itu memang tidak cukup, karena saya sering menasehati kok malah gak didengar. Boleh, kira-kira apakah Anda punya suka duka tentang menasehati anak-anak Anda atau membangun kebiasaan baik, akhlak dari putra-putri Anda? Boleh Anda sampaikan. Kami akan jeda dulu untuk hadirkan informasi berikut ini.